orang yang terus belajar. Karena seorang pemimpin dia mengajar. Tentu sebagai pemimpin rohani kita belajar secara rohani melalui firman dan pengenalan akan Allah. Seorang pemimpin harus terus bertumbuh. Nah, seorang pemimpin diikuti untuk membawa orang bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau seorang pemimpin tidak mau belajar lagi, dia tidak memimpin, dia hanya duduk sebagai pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa membawa orang bergerak dalam pertumbuhan, dia bukan sedang memimpin, dia hanya jabat pemimpin. Itu sebabnya dibutuhkan para pemimpin. Pemimpin dalam kekristenan adalah pelayan. Yesus contohnya, men. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Tapi Yesus adalah Tuhan Raja segala raja, Gembala Agung, dia pemimpin. Dia memberi contoh, ya. Dan Yesus mengalami proses dari lahir sampai akhirnya dia duduk di tahta di tempat maha tinggi Tuhan. Dia segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tapi dia sendiri berkata bahwa dia datang untuk melayani. Haleluya. Haleluya. Seperti itulah. Jadi kita harus mengalami proses pertumbuhan. Karena kalau kita tidak bertumbuh rohaninya, bagaimana kita memimpin orang yang kita pimpin? Khususnya kamu adalah anak-anak sekolah minggu. Iya. Gereja yang tidak memperhatikan pelayanan pemuda remaja sekolah minggu, gereja itu akan lumpuh akhirnya. Karena tidak ada generasi, kehilangan dua generasi, ya. Sebabnya sekarang para gereja atau banyak gereja mengalami krisis, ya. Khususnya sebenarnya saya lihat di Labuan Batu. Tapi sayang kurang berani para gembala sidang dan para pelayan-pelayan sekolah minggu bayar harga, ya. Sehingga mereka hanya karena hal ini itu ini mereka tidak mau belajar bayar harga. Lalu mereka akan terus dengan caranya sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Amin. Amin. Bahwa ada yang harus mendukung kita. Seorang pebisnis sukses, dia berusaha membangun link dan hubungan yang bagus. Makin banyak partnernya atau orang-orang yang dibangunnya hubungan baik, itu akan makin sukses dia, makin banyak pelanggannya. Tapi kalau dia hanya sendiri, tidak peduli dengan lain, tidak bangun link, maka dia seperti orang yang tersesat di hutan, tidak tahu mau kemana. Seperti kita juga, kalau Anda sudah tamat SMP, SMA, itu karena ada orang-orang yang mengajar saudara, guru-guru di sekolah, tentu ada proses. Memang bisa belajar sendiri, tapi tidak cukup dan tidak bagus. Ya, kalaupun ada istilah belajar secara formal dan informal, tetap ada yang mengajar mereka. Kalaupun informal, itu guru-guru ada di sekolah. Kalau non formal atau tidak di bangku sekolah, pasti ada yang mementori mereka banyak. Dia belajar dari banyak orang. Ya, jadi artinya kita tidak bisa menjadi seseorang kalau kita tidak dipengaruhi oleh banyak orang. Tentu yang positif masuk saya di sini. Ini perlu komunitas, hubungan dengan Tuhan, oke. Hubungan dengan pemimpin, oke. Hubungan dengan komunitas yang saling membangun harus juga, ya. Maka kita seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur. Amin. Amin. Itu tujuannya kita buat ini. Mungkin saudara berpikir, apalagi rupa yang mau dipelajari, kan sudah tahu saya. Apa yang saudara tahu itu banyak yang saudara belum tahu. Ya. Yang saudara tahu itu kan satu hal, katakanlah itu hebat, itu masih satu hal. Ya, orang-orang pandai bilang makin belajar makin sadar dia banyak dia nggak tahu. Tapi orang bodoh sudah merasa dia sudah maha tahu. Ya, saya
sudah ambil S3 langsung di bangku sekolah mengikuti proses, makin saya banyak nggak tahu, makin sadar saya banyak yang saya nggak tahu. Setelah saya tahu, ini makin sadar saya, banyak lagi rupanya aku nggak tahu gitu. Nah gitu, benar sudah mentoknya itu kalau S3, ya udah mentok itu sekolah, nggak ada lagi. Makin sadar saya makin nggak tahu. Tapi orang yang tidak mau belajar merasa sudah tahu, akhirnya dia udah di langit. Rupanya dia seperti kodok dalam tempurung. Udah bisa pegang langit katanya. Akulah terbesar di dunia ini katanya. Begitu dibuka tempurungnya, Pak, jauh lagi dia rupanya bintang di langit sana. Jadi seorang pemimpin harus mengalami progres pertumbuhan. Amin. Makanya pemimpin tak boleh sombong. Sombong udahlah, itulah jatuhnya. Tak boleh sombong. Merasa sudah paling tahu. Bahkan katakanlah dia punya kelebihan tertentu yang menonjol dari yang lain, itu kan masih satu hal. Tangan ini punya kelebihan dari semua anggota tubuh, tapi tangan ini belum ada apa-apanya tanpa kaki. Semua harus terhubung semuanya. Amin. Begitulah kita saling memperlengkapi. Nah, kita akan sampaikan di sini roh yang memberi hidup. Karena pelayanan kita di gereja atau pelayanan kita kepada anak sekolah minggu itu transfer roh, transfer kehidupan, transfer kehidupan rohani. Karena yang mau kita bangun adalah hal rohani. Kalau hal intelektual atau pengetahuan itu di sekolah. Ada banyak orang-orang yang disiapkan sebagai guru dan sebagainya. Tetapi gereja harus membangun manusia roh. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Kalau orang-orang dunia katakan percuma kamu pintar tapi tidak punya akhlak, tidak punya moral. Tujuan pendidikan adalah salah satunya berakhlak katanya, artinya memiliki moral etika yang tinggi. Nah, kalau di dalam Tuhan lebih dari itu hanya manifestasi daripada kehidupan rohani. Dalam Tuhan kita harus membangun manusia roh. Amen. Jadi kita membangun manusia roh, anak-anak sekolah minggu dari mati rohani, lahir baru, terus bertumbuh menjadi seperti Yesus. Nah, makanya supaya kita bisa membimbing mereka, maka kita harus juga sudah memiliki itu semua. Nah, mungkin kita ajarkan matematika, tapi kita nggak pernah tahu dan belajar matematika, nggak mungkin. Kekristenan itu bukan teori, tapi kita bisa membimbing mereka langkah demi langkah untuk mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh guru-guru sekuler yang ada di dunia ini. Itu hanya di dalam diri anak Tuhan, khususnya yang terpanggil sebagai pelayan Tuhan dan melayani anak-anak. Jadi anak-anak ini akan dibangun rohaninya, artinya dia mengenal Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Itu akan nampak nanti pada mental, etikanya, bahkan seluruh gaya hidupnya. Jadi teruskan. Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Yesus itu ketika dia mengajar, ketika dia memimpin murid-murid, dia sedang membangun kehidupan rohani. Tentu ini nanti akan membangun seluruh kehidupannya, karena Tuhan mau roh, jiwa, tubuh sampai sempurna tak bercacat. Tapi Tuhan memulai dari dasar intinya, yaitu roh manusia. Rohlah yang memberi hidup. Kalau rohmu meninggalkan tubuhmu, maka tidak ada kehidupan dalam tubuhmu, akan mati kembali dari tanah. Ya kan? Jadi rohlah yang memberi hidup adalah tubuhmu. Nah, roh Allah yang memberi kehidupan di dalam kerohanianmu. Dan roh Allah yang akan membawa kamu ke dalam segala kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan, memuluskan sampai sempurna bertumbuh dalam Tuhan. Jadi daging sama sekali tidak berguna tanpa roh. Kalau tidak berdiam rohmu dalam tubuhmu, nggak guna tubuhmu itu, busuk itu. Itulah disebut meninggal dunia. Kalau roh Allah tidak bergerak, tidak dibangun hidup melalui firman dan pekerjaannya, kerohanian itu nggak ada, mentalmu akan bobrok, imanmu tidak ada. Jadi roh Allah lah
kehidupan rohanimu yang sedang dibangun oleh Roh Allah melalui firman-Nya yang kau terima tiap hari. Dan ini hanya dimiliki oleh gereja, dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan melayani sekolah minggu untuk membangun anak-anak. Dan Yesus sedang bukan hanya berkata-kata, memang dia mengajar dengan kata-kata melalui firman, perkataan firman. Tetapi perkataannya adalah roh dan hidup. Perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Itu dari hatinya, dari rohnya, dari kehidupannya. Maka saya bilang transfer hidup. Gak mungkin kamu bisa membawa orang ke Bandung kalau saudara belum tahu jalan ke Bandung. Demikian juga kamu gak akan bisa membimbing anak-anak bertumbuh rohaninya kalau belum mengalaminya. Maka ingat, kita bukan sekedar memberi contoh manusiawi, tidak. Kita sedang mempresentasikan Yesus dalam diri kita melalui firman dan pekerjaan roh yang sedang membentuk kita. Amen. Firman yang disingkapkan, yang mengubah kita, yang memerdekakan kita, yang menguduskan kita, yang menguatkan kita, yang membangkitkan iman, yang memberi kita sukacita, yang memberi kita kekuatan oleh firman dan roh yang terus bekerja yang kita terima. Itulah yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Sehingga kita bukan hanya berkata-kata, tapi Tuhan Yesus bilang, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kenapa kau anak-anak sejak kecil? Saya adakan evaluasi pernah satu ketika. Dari anak-anak ini sudah sekolah minggu sampai dia pemuda, dia tidak bertumbuh, tidak ada buah pertobatan. Malah akhirnya apa? Malah dia meninggalkan Yesus sempat setelah pemudanya, dengan cara dia menikah dengan orang yang tidak pengikut Yesus, sehingga dia meninggalkan jalan yang harusnya dari Kristen, dari kepada agama lain. Dan itu membuat saya terpukul. Akhirnya saya tahu ini adalah kegagalan. Mungkin guru-guru sekolah minggu, mereka hanya berteori, baca Alkitab, ajarkan begitu-begitu. Gak bisa. Yesus tidak sekedar hanya berkata-kata. Seharusnya Alkitab bilang kalau dia di masa anak-anak atau di masa pemudanya sudah terbentuk, di masa tuanya kenapa? Jadi orang-orang hebat, ya kan? Kalau khotbah saya hari-hari yang lalu, dilahirkan menjadi anak-anak yang perkasa. Berarti mereka hanya berkata-kata, tapi bukan dari roh dan hidup. Nah, ini bahayanya. Karena memang apa? Ya mereka nggak belajar, mereka nggak disiapkan, mereka nggak ini mau tahu. Ya pokoknya cerita-cerita ada di situ, dibaca-bacanya, ada buku-buku. Lalu dibilangnya si Daud begini, ada begini, begitu-gitu aja. Secara teori, anak-anak tahu. Tapi Tuhan itu bukan teori, pertumbuhan rohani itu bukan teori, iman itu bukan teori. Kehidupan rohani itu bukan teori, tapi kehidupan. Haleluya. Haleluya. Dan banyak juga gereja sepele yang gak penting main anak-anak, menganggap rendah. Yang hebat adalah kalau jadi pendeta, lalu dihormati oleh bupati, hebat orang dewasa. Gak ada itu. Itu hanya orang dunia yang berpikir begitu. Karena semalam saya sudah sampaikan, mana ada hal yang istimewa di mata Yesus anak-anak. Jangan halangi, mari mereka datang, biar anak itu datang. Dia peluk, dia berkati. Maka dia bilang, kalau kamu gak seperti anak kecil ini, kamu gak boleh masuk kerajaan Allah. Kamu harus menyambut kerajaan Allah seperti ini. Menyambut anak kecil ini. Kenapa anak kecil ini? Semalam saya sudah sampaikan sifatnya. Yaitu pertama rendah hati. Ya. Terus yang kedua? Jujur dan polos. Yang ketiga? Iya, apa? Suci dan tulus. Kelima? Tidak berdendam. Jadi kita harus ada di situ posisinya, supaya kita bisa jadi teladan bagi anak-anak. Tragisnya lagi, maaf saudara, di sini saudara harus banyak bergumul. Tragisnya, ya kan? Dia jadi pelayan, pemimpin, guru sekolah minggu, atau jadi pemimpin gereja kayak saya ini, gembala sidang. Tapi anaknya sendiri nggak bisa diajarnya. Gak mungkin. Kalaupun dia
menjadi guru sekolah minggu, maaf, jadi pendeta, iya hanya teori, nggak ada roh dan hidup yang disampaikan. Tapi kadang-kadang mereka tertutup matanya, nggak sadar. Padahal siapa jadi penatua atau diaken atau pendidik jemaat, pemimpin gereja adalah orang yang bisa memimpin keluarga. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita memimpin orang lain? Keluarga itu kan masih hidup kita, diri kita, ya. Tapi mereka nggak peduli. Ada baru-baru ini saudaraku, ya, merasa sudah pemimpin karena dia punya posisi. Tapi kenyataannya setelah saya pelajari, anaknya aja nggak bisa dipimpin. Bayangkan dia seorang pemimpin, seorang pendeta, anaknya kalau sudah ngamuk cakap kotor. Karena telusur dari mana? Karena anaknya ini mencontoh orang tuanya. Karena orang tuanya kalau berkelahi suami istri ini, ditonton sama anak-anaknya yang masih kecil ini, istrinya suka cakap kotor sama suaminya kalau ngamuk. Lebih anjing apa semua dibilang. Jadi anak-anaknya pun kalau ngamuk diganggu kawannya, ngomong seperti itu. Tapi dia guru sekolah minggu. Ngeri gak? Dan dia berusaha harus menjadi pemimpin. Pemimpin itu pelayan. Pelayan itu memberi. Memberi karena kita udah punya. Apa mau kita beri sama anak-anak? Roh dan hidup. Dari mana kita dapat? Ya dari Tuhan. Melalui para pemimpin kita. Makanya harus terhubung dengan pemimpin. Haleluya. Jadi jangan sampai kita di sini hanya karena hobi, hanya karena tak ada lagi di gereja kami guru sekolah minggu, ya terpaksa lah. Gak enak kalau melakukan yang terpaksa sebenarnya. Lakukanlah dengan kasih kepada Tuhan dan anak-anak. Amin. Terima anak itu, peluk mereka. Bangun hubungan dengan anak. Tahu hidup mereka, lalu transferkan sesuatu yang dari roh dan hidup melalui sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu. Nah, mereka akan mencari generasi yang hebat. Haleluya. Karena kalau anak muda dia atau pemuda remaja dia susah bikin bertobat. Apalagi sudah orang tua, susah. Kalau anak kecil enggak. Suruh diri dia, polos saja dia. Kita ceritakan dengan benar Yesus yang kita alami dalam hidup kita, kita suruh mereka menerima Yesus. Betul-betul mereka menerima. Nggak ada bercabang-cabang otaknya. Kalau orang tua masih malu, masih di sana, masih berpikir, belum mampu aku bertobat. Kalau anak kecil nggak ada itu. Terus hidup seorang anak kecil seperti lembaran kertas bersih yang siap diisi dengan tulisan atau gambar. Jadi anak ini umur di kandungan sampai pada umur 12 tahun, hidupnya sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini. Jadi kalau kita gagal membentuk mereka dengan, atau anak-anak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dalam ketiga faktor ini, gawat. Jadi anak-anak itu hidupnya hanya karena pengaruh. Mereka belum bisa mengambil keputusan sendiri. Hidupnya ditentukan oleh ketiga faktor pengaruh ini. Mulai dari kandungan sampai usia 12 tahun. Pertama oleh pengaruh orang tua. Karena anak ini sejak di kandungan sampai usia 12 mayoritas ada pada orang tua. Kalau TK berapa jam lah itu, SD berapa jam lah itu sekolah. Selebihnya itu. Dan dipengaruhi oleh yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan dia bermain, kalau dia sekolah, lingkungan sekolah. Yang ketiga dipengaruhi oleh gereja. Dalam hal ini adalah guru sekolah minggu. Ketiga ini sangat mempengaruhi anak ini. Anak ini belum bisa mengambil keputusan sendiri. Dia hanya mengikuti dan mencontoh keteladanan. Dia hanya mengikuti pengaruh yang datang kepada dia. Makanya jangan halang-halangi anak itu datang padamu.
Karena Tuhan Yesus bisa melihat ada yang bisa menghalangi anak-anak, dan kalau dihalangi dia memang dia akan terhalang, nggak seperti kita. Tuhan kebaktian, kita bisa sembunyi-sembunyi di ladang. Kayak saya dulu ikut Tuhan sungguh-sungguh di ladang karena orang tua nggak mengerti. Tapi kalau anak kecil dilarang, wah betul-betul nggak bisa. Yang dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan, gereja atau guru sekolah minggu. Terus anak-anak membutuhkan teladan yang mempengaruhinya, pengaruh yang baik. Menurut penelitian para ahli bahwa seseorang 78% dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan orang dewasa. Maka pergaulan yang buruk, ya kalau anak kecil lebih gawat lagi, bisa 78% lebih. Ini penelitian untuk orang dewasa. Kenapa terjadi kenakalan remaja? Ditemukan, termasuk saya dalam penelitian waktu S1-nya ini 78%. Kalau anak kecil, wah itu lebih dari sini, bisa 90%. Dipengaruhi oleh keluarganya, orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh gereja. Dari mana yang banyak mempengaruhi dia, itu menentukan hidup. Apakah pengaruh jelek, pengaruh yang baik? Alkitab setuju. Pergaulan yang buruk rusak kebiasaan. Terus kita belajar oleh orang tua dalam hal ini guru sekolah minggu. Maka guru sekolah minggu harus kerjasama dengan orang tua anak untuk mendidik anak-anaknya. Kadang orang tuanya ada juga ya, karena nggak bertuah kenal Yesus, nggak malah mendukung. Kenapa? Karena nggak berusaha nih kan membawa anaknya. Kalau anaknya lagi tidur, udahlah tidur dia, nanti tunggu bangunlah. Padahal sekolah minggu masuk jam 8 pagi misalnya. Biar udahlah nggak sempat lagi, nggak apa-apa lah. Atau mamanya pergi belanja, anaknya ikut, udahlah ikut daripada nangis. Enggak, sekolah minggu kan. Jadi harus kerjasama gereja. Apalagi satu orang tua menyalahkan untuk sekolah minggu. Iya loh, kayak mana anak-anak udah sekolah minggu dia, tapi adanya perubahannya katanya. Seolah-olah guru sekolah minggu yang bertanggung jawab kehidupan rohani. Padahal kita sudah tahu. Yang pertama adalah orang tua. Gereja pertama itu sudah keluarga. Makanya kalau keluarga kita belum bisa kita pimpin, belum bisa kita memimpin jemaat, kalau kita dalam Timotius. Ini gawatnya sekarang gereja. Tapi mereka tertutup matanya, nggak mau mencari bagaimana supaya ini semua bisa berubah dan terjawab. Ya kan? Berarti kan banyak anak-anak dari situ, para pelayan, pendeta, amburadul semuanya. Banyak yang belum bertobat. Kenapa? Karena mereka memulai dari dirinya, dari keluarga. Gimana kita menyiapkan orang? Gak mungkin orang buta bisa menuntun orang buta. Walaupun berani-berani sama-sama masuk lubang terus. Bisa. Kasihan ini anak-anak. Jadi harusnya guru sekolah minggu kerjasama dengan orang tua, anak-anak mendidik anak-anak ini. Jadi guru sekolah minggu harus share dengan orang tua. Kasih tahu, jangan jadi gereja berlawanan dengan orang tua. Diajari, jangan terlambat ya. Orang tuanya di rumah nggak mengajari, malah dibawa ke kajian dia kan. Maka dibiarin dia tidur, dibiarin dia nonton. Harusnya sekolah minggu. Dan bilang itu kan nggak tahu apa-apa, dia namanya anak-anak, nggak boleh. Sekarang aja pemerintah mencanangkan anak-anak itu sekolah dini, makanya ada PAUD, TK. Tapi kenapa nggak dini? Orang disiapkan secara rohani. Ini perlu kesadaran orang tua dan guru sekolah minggu. Kalau nggak hilang generasi kita. Mana ada manusia jadi sendiri? Ada. Jadikanlah semua bangsa murid. Jadikan, itu ada satu proses. Yang belum jadi, akhirnya dijadi. Dan itu oleh seseorang yang sudah disiapkan dan mau. Saudara harus jadikan.
Anak sekolah minggu ini murid Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus yang kedua lah lingkungan. Guru sekolah minggu dan orang tua anak untuk memperhatikan lingkungan anak-anak. Diperhatikan. Jangan sembarangan. Makanya kita di gereja ini bikin komunitas kita. Maka saya bilang anak-anak harus 3 tempatnya. Di rumah, di sekolah, di gereja. Selain itu biar terpengaruh nanti. Itu pun harus kita perhatikan. Siapa temannya? Karena pergaulan yang buruk bisa merusak apa yang sudah baik kita bangun dalam diri. Baik orang muda, baik orang tua, baik anak-anak. Apalagi anak-anak. Dia belum, masih dia hanya gampang terpengaruh. Kasih bonbon tapi ada racun di makannya aja. Nah, jadi guru sekolah minggu, orang tua harus memperhatikan lingkungan anak-anak. Karena pengaruh lingkungan sangat besar pengaruhnya. Ya, ada kata orang pandai, kalau kau mengenal seseorang, kenali siapa kawannya. Dia tidak jauh beda dengan kawan. Tukang gosip akan punya kawan tukang gosip. Tukang gosip susah itu berkawan dengan orang yang janganlah gosip-gosip biarlah kita nggak usah ngomongin orang, nggak suka dia. Orang yang sakit hati punya komunitas yang enak dengan orang yang sakit hati, biasa gitu. Hati-hati, karena pergaulan yang buruk merusak. Nggak ada pernah orang yang sakit hati mengawani akrab dengan orang yang sakit hati. Nggak akan diajak yang sakit hati ini dia untuk sakit hati sama orang yang dibencinya itu. Lalu kalau dia mau berpengaruh, satu komunitas kalau mereka saling membangun, lebih sakit hati lagi. Itulah pengaruh lingkungan. Ya, saya melihat, saya pantau di Labuan Batu, pengaruh lingkungan ngeri. Apalagi belum ada komunitas dibikin di sana. Ya kan? Ada beberapa gereja gak ada kebaktian kaum muda. Jadi kaum muda kemana? Ya kalau malam minggu ya bilang lain ke kemana-mana. Dan mereka menganggap itu bagus. Dan orang tua yang gak mengerti, maklum aja namanya anak muda. Kau pun dulu kan gitunya kita. Contoh yang salah pula. Akhirnya tak kemana-mana lain. Ya mereka sama dengan dunia. Kenapa? Karena pendetanya gak mau bayar harga. Dan orang-orang muda desanya yang belum disiapkan, mana berani. Kalaupun ada berani, ya paling ngumpul-ngumpul gitu. Gak ada yang dibangun. Padahal itu transfer roh, membangun manusia roh. Inilah pengaruh Lingkungan. Ada anak sekolah minggu kita ini dari lingkungan yang gak bagus, dari keluarga yang gak bagus, broken home. Ya, kayak mana pun harus kita selamatkan juga anaknya. Kita doakan. Tak ajak dia mendoakan orang tuanya. Iya ada itu. Peduli dia. Tapi kadang-kadang yang kembali lagi, anaknya bangga kali dia kalau bisa nyanyi di TK, namanya dia. Bikin TK yang terbaik di kampung di kota itu dimasukkan anaknya. Tapi kalau sekolah minggu nggak pernah kurang didukung itu. Gratis pula sekolah minggu kan. Dan biasanya kalau orang gratis itu sepele. Mentalitas gratis itu sepele itu. Dan gratis itu sebenarnya kalau ada istilah gratis itu anugerah terbesar itu sebenarnya. Contoh keselamatan kita gratis dikasih. Anugerah terbesar. Tapi banyak orang salah ngerti gratis. Sepele dia uangnya. Ya jadi masih dibilang gurunya, Bu, kalau sekolah TK di sini, apa namanya? Dinasnya, bajunya kira-kira 350, ya Bu, kasihnya. Tapi kalau guru sekolah minggu kami bikin Natal sumbang, kasihnya 10.000. Kalau sempat ada lagi untuk mendukung kebutuhan guru sekolah minggu, ayo kasih sumbang dana. Udah digaji-gaji gitu. Itu sangat ngeri ya cara pandang orang tua.
Oh, masukkan sekolah. Ya. Di sini ada TK itu di atas 150.000, ada sampai 300.000 uang SPP TK 1 bulan. Tapi urusan bikin nakal anak-anak, bikin sumbangan, bikin 20.000. Apalagi guru sekolah minggu bilang, kita akan pakai dinas yang repotan, banyak kan pengeluaran katanya. Tapi guru sekolah TK-nya bilang, oh berapa Bu? 350. Tak kurang Bu? Enggak, enggak apa-apa. Seolah-olah anak punya panggung hebat, nanti bisa nyanyi di TK, pintar tulis baca, hebat kali. Masuk neraka apa hebatnya? Memang gereja tidak minta gaji atau gereja tidak minta uang, tapi kita harus support. Ini kadang-kadang orang tua kita doa kasih pengertian orang tua. Amin, amin, amin. Lingkungan orang tua. Jadi kita temukan nanti anak-anak yang itu. Karena seperti semalam saya bilang, orang tua itu cari tahu, guru sekolah itu cari tahu kenapa anak ini kok pendiam, kenapa anak ini kok gak berani. Ada sebabnya. Keluarga dan keluarga home, atau mungkin di lingkungan dia suka dibully atau banyak hal. Karena kita harus kenali anak-anak, bantu dia. Haleluya. Haleluya. Dan kadang orang tua gak peduli kehidupan rohani anak, gak peduli ya. Jadi caranya aja kita lihat. Ya. Nah itu sebabnya kita doakan orang tuanya juga, lalu kita minta anaknya juga mendoakan orang tua. Ini doanya hebat juga ya. Nah polos dia kan. Terus yang ketiga oleh gereja, di sini guru sekolah minggu harus mempengaruhi anak-anak ini dengan memberi teladan. Anak-anak adalah pencontoh ulung. Cara belajarnya itu, walaupun dia main-main, dia lihat, dia contoh itu nanti. Dan kalau dia udah senang, seberat apapun kita suruh sebisa dia tentu, dia akan ikuti. Suruh menghafal, menghafalnya itu 1 minggu itu. Asal udah ada suka dia, itu bagus. Dan di sini nanti kamu akan diajari gimana mengadakan permainan-permainan, karena dunia anak dunia main-main, untuk menyampaikan firman bagi mereka. Jadi guru sekolah minggu mempengaruhi anak-anak dengan memberi teladan. Itu ketika kita mengajar bukan hanya kata-kata, tapi roh dan hidup. Perkataan yang katakan padamu dan roh dan hidup. Jadi ada sesuatu transfer roh. Amin. Amin. Nah untuk kita bisa memberi teladan transfer roh, kita teruskan. Lanjut. Ya, menjadi teladan bagi hidup anak-anak, transfer roh. Iya. Terus apa itu maksudnya? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan katakan padamu roh dan hidup. Jadi Kristus yang mau kita nyatakan, yang kita mau manifestasikan, yang mau kita tunjukkan kepada mereka. Ketika kita menerima firman diubah oleh firman dan pekerjaan roh, nah itu yang kita sampaikan. Jadi bukan kelemahan kita, bukan diri kita, tapi Kristus yang sudah membentuk mengubah kita melalui firman dan pekerjaan roh. Itu yang kita sampaikan. Walaupun disampaikan dengan kata-kata, tetapi bukan sekedar kata-kata. Kita sedang transfer roh dan hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus guru sekolah minggu harus membangun hidupnya dulu atau manusia rohnya. Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya. Dan kita membangun manusia rohnya. Kalau untuk membangun dia pintar matematika, nanti boleh aja lah kita izinkan sekolah-sekolah bahasa Inggris semua. Tapi ini nggak bisa mereka guru sekolah minggu ini. Jadi kita harus membangun hidupnya manusia rohnya yang nanti termanifestasi kepada karakternya, mentalitasnya, sikap tubuh dan semuanya nanti nampak. Kenapa yang dari hati meluap nanti keluar. Nah hati ini sumbernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala pancar kehidupan. Dari situ nanti diekspresikan jiwanya, cara berpikirnya, ngomongnya, tindakannya. Jadi untuk kita bisa membangun manusia roh kita dulu, untuk bisa melayani anak, kita harus mengalami 3 hal ini. Apa itu? Terus pertama harus lahir baru dulu, mengalami Kristus dulu.
Kalau orang belum lahir baru, mati rohani, apa yang bisa diberi orang mati dari kecuali kebusukan? Dia hanya tampilkan dagingnya, manusiawinya. Orang yang lahir baru sudah mengalami Yesus secara pribadi. Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini terjadi dalam hidup orang ketika sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang lahir baru itu karena sudah mengambil keputusan bertobat, menyerahkan hidupnya pada Yesus, lalu dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka dia diampuni, disucikan, ditebus, bahkan diberi hati yang baru, roh yang baru. Hati yang keras dibuang, hati yang taat cenderung mau mentaati Tuhan dari dalam hati ada. Bahkan di ayat yang lain dia bilang, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, aku akan membuat kau berpegang pada ketetapanku dan melakukan perintah-perintah. Ada pekerjaan roh dan firman dalam diri. Jika dia terbangun, mana bisa kita bangun orang gak lahir baru? Makanya pastikan dulu anak sekolah minggu itu nanti sudah terbangun rohnya lahir baru. Bagaimana kamu membimbing lahir baru, kamu tak lahir baru di sana? Orang mati mau kita bangun, apa yang mau dibangun? Orang mati itu tinggal busuk dan pantas harus dikubur. Mati rohani artinya belum lahir baru. Haleluya. Haleluya. Jadi mesti lahir baru. Maka kalau kita mau membangun kehidupan rohani kita harus pertama lahir baru. Kita sudah mengambil keputusan bertobat mengikut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan menerima Dia. Haleluya. Haleluya. Lalu kita diberi hati yang baru, menjadi ciptaan baru, kata 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi lahir baru, lahir kedua kali, lahir secara roh, dilahirkan menjadi anak Allah. Dilahirkan dari orang tua kita melalui ibu, sekarang dilahirkan oleh Allah melalui roh dan firman. Ya. Jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu terus baru. Ya. Pastikan nanti dalam kelompok saya serahkan kepada ini, dipastikan semua yang hadir ini sudah lahir baru. Kalau enggak akan berhasil. Kita berhasil membangun anak-anak secara roh, supaya kita bisa memberi hidup dan roh dan hidup. Kita sudah memiliki kehidupan Kristus melalui kelahiran baru. Lalu kita bimbing anak ini lahir baru. Setelah lahir baru kita bisa. Ibarat bayi sudah lahir, bisa kita besar. Terus, jadi tahapan ini berlaku untuk anak-anak setelah kita alami. Haleluya. Haleluya. Jadi kita udah mengalami lahir baru, tapi bimbing anak lahir baru pastikan itu. Jangan kau ajari matematika orang tuli, kau suruh melihat warna orang buta, capek kau. Paling dia membeok. Begitu kita bikin 7 warna hitam, karena dia udah terbiasa membilang merah, bilangnya warna hitam itu merah, karena dia tidak melihat. Demikianlah kita ajari orang bertumbuh belum lahir baru, dari mana jalannya? Kalau anak lahir tapi mati, dari mana jalannya bisa dia tumbuh? Tapi kalau dia sudah lahir hidup, maka dia bisa tumbuh. Kita tinggal rawat, kasih makan dia. Nah ini juga harus kita alami sehingga kita nanti membimbing mereka lahir baru. Jadi makanya kita duluan. Jadi teladan, artinya kita duluan ngalaminya. Amin. Amin. Bahkan bimbing, bisakah anak-anak dibaptis Roh Kudus? Saya ngalamin bisa. Di sini anak sekolah minggu kita pun sudah ada lihat beberapa orang sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, jadi untuk kita yang kedua membangun kehidupan rohani kita, dan kita nanti akan membangun mereka dengan pola yang sama. Itu bergaul dengan Allah. Tuhan saja yang dapat mengubah kita. Tuhan saya yang bisa mengubah anak-anak. Tapi Tuhan memakai kita nanti sebagai guru sekolah minggu. Melalui roh dan hidup yang kita transfer tadi. Amin. Amin. Jadi kita duluan membangun dengan cara apa?
Setelah lahir baru kita bangun diri kita melalui bergaul dengan Tuhan. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Maksudnya apa? Semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Dia mau sampai tak bercacat sempurna seperti Yesus. Dibangun roh jiwa tubuhnya, dan Allah yang melakukan ini melalui kita sebagai guru sekolah minggu. Roh jiwa. Ya. Jadi sebelum kita membangun anak sekolah minggu, kita harus dibangun dulu dengan bergaul dengan Tuhan. Kita lihat contoh Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Itu kayak 1 Tesalonika 5:23 Allah lakukan. Karena Nuh bergaul, kita perhatikan, di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Rahasianya Nuh bergaul dengan Allah, sehingga dia tidak sama dengan orang sezamannya. Malah dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Padahal zaman Nuh itu bejat, makanya Tuhan marah sampai ditenggelamkan semua dengan air bah. Tapi untunglah anak-anak yang mendengarkan dia semuanya selamat, keluarganya selamat. Jadi Nuh ini pemimpin yang bagus sih, minimal keluarganya selamat. Nuh bergaul dengan Allah, padahal lingkungannya itu gak bagus itu semua. Maka sampai Tuhan marah dibinasakan semua, hanya tinggal 8 orang keluarga Nuh. Hanya minimal engkau selamat, engkau dan sisi rumahmu. Kalau orang nggak mau lagi jadi gimana? Dia bilang, itu keputusan pribadi. Nah, jadi Nuh ini bisa hidup benar tak bercacat karena bergaul dengan Allah. Karena manusia tidak bisa mengubah dirinya, Tuhan saja yang dapat mengubah. Dengan cara bagaimana? Bagian kita bergaul dengan Tuhan. Perubahanmu, kemajuanmu, pertumbuhan rohanimu akan mempengaruhi anak-anak yang kau bimbing. Gak mungkin kau bisa memimpin orang jadi SMA, kau utama SMP besar. Apa yang kau ajarkan kepada dia? Kau harus berhasil belajar, supaya kau berhasil mengajar. Amin? Makanya kita harus bertumbuh dulu, terus bertumbuh. Caranya setelah lahir baru bergaul seperti Nuh dan yang lain-lain. Karena kita nggak bisa dengan kekuatan tekad kita aja, harus Tuhan. Bagian kita bergaul dengan Tuhan, bagian Tuhan akan mengubah kita. Semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya sampai roh jiwa tubuh kita sempurna. Hanya bangun hubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa saat teduhmu setiap hari, persekutuan pribadimu dengan Tuhan, melalui konselmu, melalui pemuritan keluarga pemuritan, melalui komunitas di gereja. Bagianmu bergaul dengan Tuhan melalui itu semua, bagian Tuhan yang mengubahmu. Dia akan bekerja melalui firman dan roh yang terus kau terima sampai kau sempurna tak bercacat. Itu kita membimbing orang mengalami hal yang sama. Kita tidak sekedar berkata-kata mengajar, tapi kita sedang melepaskan roh dan hidup. Karena kita sudah memiliki itu. Terus yang ketiga, untuk membangun hidup kita, menerima firman terus menerus. Tanpa firman tidak ada pekerjaan roh, tidak ada sesuatu yang terjadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada satu pun yang terjadi. Karena Tuhan yang bisa mengubah kita bergaul, tapi terus kita menerima firman. Tidak ada firman, tidak ada pekerjaan roh. Penuh dengan firman di tanah hati yang baik, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena Yohanes 19 ayat 2 sampai 3 bilang, setiap ranting padamu yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau tidak berbuah, tidak ada perubahan, itu bukti tidak hidup dalam Yesus. Tidak hidup dalam Yesus, kemudian terbuang. Dibuang untuk diapa? Kumpul dibakar.
dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Loh, kok udah berbuah kok dibersihkan lagi? Oh, buahnya sedikit. Makanya dikatakan supaya ia lebih banyak Berbuah. Jadi bukannya sekedar ada buah, banyak buahnya, itu buah yang baik. Amin. Dibersihkannya kalau sedikit buahnya, supaya banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Jadi firman itu membersihkan kita supaya banyak buahnya. Ya, amin. Firman itu membersihkan kita. Amin, amin. Jadi kalau nggak menerima firman, ya nggak bersih. Artinya nggak berbuah atau tidak berbuah banyak. Tuhan mau kita berlimpah ya. Amin. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ayat 1, dia menjauhkan pergaulan yang tidak baik. Ya. Oke? Ya. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah perempuan yang merenungkan Taurat ya. Siang dan malam. Maka dia berubah seperti pohon ditanam di tepi Aliran air menghasilkan buah. pada musimnya. Ini ada buah, ada buah dipotong. Buah. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, artinya tidak terpengaruh oleh musim kemarau situasi. Apa saja diperbuatnya? Berhasil. Yohanes 1:3 tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi maaf, jangan hanya gini baca firman cerita si Musa hidup bersepuluh minggu. Si Musa begini berkata-kata, jangan gitu hanya dibaca. Ya, tapi engkau menerima firman terus yang mengubah hidupmu dan akhirnya sampaikan firman yang roh dan hidup tadi, bukan sekedar kata-kata. Perkataan Yesus firman, tapi bukan sekedar perkataan, roh dan hidup. Kalau bisa hanya mengutip-ngutip ayatnya, semua gereja udah bertumbuh ini. Tapi gak bisa. Yesus kasih contoh perkataan, katakan atau firman yang kusampaikan, roh dan hidup. Amin. Amin. Terus, iya. Jadi ketiga hal ini, saya tambahkan dulu lagi satu ayat yang berhubungan dengan bergaul dengan Allah. Hosea pasal 6 ayat 3. Saya baca begini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Ada usaha, ada tindakan. Amin. Ngapain? Mengenal Allah. Maksudnya apa? Bergaul dengan Allah, membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Allah. Epigenosko. Bahasa asli, membangun hubungan intim. Saudara bisa tahu si Jokowi, tahu tentang siapa dia, sekolah di mana dia, karena saudara membaca kisahnya dan sebagainya. Tapi ada nggak hubungan pribadimu yang bagus dengan Jokowi? Mulai cerita. Maka Tuhan mau kita berusaha. Karena apa? Dia pasti datang. Kalau kita cari uang supaya kaya, belum tentu kita dapat uang jadi kaya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Dia sendiri yang datang, dia sendiri yang berkata, mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat. Nah, siapapun yang sungguh-sungguh berusaha mengenal kepadaku, bergaul dengan aku akan datang. Kita akan mengalami dia, dan kita akan dikuduskannya, kita akan diubahkannya, kita akan bertumbuh. Haleluya. Ayat 6. Tuhan langsung bilang begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan suka dari kita dan paling Dia suka, kita mengasihi Dia, kita membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Itu yang paling Tuhan suka. Kalau soal korban sana, korban sini, buat sana, buat sini, itu hanya ekspresi, manifestasi akibat dari apa yang kita alami tentang persekutuan kita dengan Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal. Lalu kita bisa memberi banyak hal. Contoh Petrus bilang, setelah dia bergaul dengan Allah 3,5 tahun dari Yesus, dia mengalami banyak proses, pernah jatuh dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menerima kebenaran itu dan semua. Begitu Yesus sudah naik ke surga, dia diperintahkan supaya pergi untuk memberitakan itu. Ketika Petrus lewat, lihatnya ada orang lumpuh, minta belas kasihan, minta hanya untuk bertahan hidup karena dia lumpuh. Hidupnya hanya bertahan hidup secara jasmani. Dia nggak tahu ada yang lebih hebat dari hidup jasmani. Tapi Petrus melihat. Lalu dia bilang, emas perak tidak aku punya, artinya aku tidak akan memberi kepadamu uang. Tapi apa yang aku punya aku beri, dan itu lebih penting. Apa yang dia punya? Kehidupan kuasa Allah yang mau mengubahkan hidup orang ini. Maka demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit berdiri, jangan angkat tempat tidur. Dan orang ini sembuh, bersuka cita. Hidupnya berubah. Apa yang aku punya berikan padamu. Bukan emas perak yang aku kasih, apa yang aku punya. Dia lepaskan apa yang dia punya, yang dia sudah terima dari Tuhan. Kuasa kesembuhan. Demi nama Yesus, orang Nazaret bangkit berdiri, berjalan angkat tempat tidur. Dia sembuh, orang ini melompat-lompat dari sana. Tentu tidak akan balik lagi ke situ minta-minta. Dia minta-minta di situ karena lumpuh, bisa lakukan apa. Haleluya. Hidupnya berubah. Jadi ketika kita bergaul dengan Allah, banyak hal yang Tuhan beri. Ketika kita berlama-lama dalam hadirat, ada kuasa, ada urapan yang terus. Ketika rohani kita makin akurat mendengar suara Tuhan, sensitif. Rohani kita, indera rohani kita makin sensitif untuk menangkap semua apa yang Tuhan. Di hadirat Tuhan ada pemulihan, ada sukacita, ada berkat yang berlimpah. Dan nilai kita beri. Haleluya. Haleluya. Ketika kita sudah menerima itu semua, dan Yesus bilang, pergi, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Kamu sudah menerimanya dengan cuma-cuma. Amin. Hanya itu semua dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Sekarang orang ambisi-ambisian, pecahnya gereja jadi pendeta jadi apa tuh? Iya, udah kalah kali lah manusia ini saya pikir. Banyak kali jujur mau menang, rusuh dia di gereja, cakapnya jadi pendeta. Paling tujuannya kekuasaan dan uang itu. Kerajaan Allah pasti sudah dia. Berapapun harga akan dibayarnya. Amin. Amin. Jangan begitu motivasinya, amin. Amin. Berjiwa. Nah itu sebabnya sebelum kita melakukan ini, yang Tuhan paling suka, yang Tuhan mau, bahkan lebih dahulu kita cari ini sampai kita mengasihi Tuhan dengan kasih setia, karena Tuhan menyukai kasih setia. Sampai kita intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan, karena itu yang paling Tuhan suka, lebih dari apapun. Amin. Bisa bertumbuh hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun yang merusak. Bangun terus. Kau terselamatkan, dan banyak orang yang bersamamu terhubung dengan terselamatkan. Iya. Kau selamat di sisi rumahmu, dan orang-orang yang mau terhubung dengan. Nah, Paulus bilang, ikut aku seperti aku mengikut Kristus. Kalau ada orang mengikut Tuhan, mengikut seseorang mengikut Tuhan, orang itu akan mengikut Tuhan, dan dia pasti selamat juga. Kenapa Tuhan bilang ini yang terpenting? Inilah kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara mau tanya, apa kehendak Tuhan yang harus melakukan? Nah inilah. Ayo kita lihat dulu Matius 7. Perhatikan Matius 7. Kita perhatikan ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa yang boleh masuk ke surga. Bukan hanya sekedar tahu bilang Tuhan,
Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, mengajar sekolah minggu, ikut main musik, ikut apa lagi? Berkhotbah, singer, dilakukannya itu, tapi dia belum melakukan kehendak Tuhan. Maka ayat 23, ada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena orang ini tidak pernah bergaul dengan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kasih setia, mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bukan melakukan ini itu. Lalu kalau begitu Pak, yang penting gak usah melayani, hanya mengenal Tuhan. Bukan itu maksud saya. Percuma kau lakukan ini itu, kau gak kenal Tuhan, ditolak. Kasihan kan? Kenapa Tuhan gak kenal dia? Apa Tuhan tidak tahu dia? Tahu. Kata mengenal di sini, aku tidak pernah berhubungan dengan kau, tidak pernah berusaha sungguh-sungguh mengenal aku. Dan aku pun gak pernah punya hubungan intim dengan kau melakukan itu. Siapa suruh kau melakukan itu? Pada zaman dulu nabi-nabi banyak dihukum Tuhan. Lalu dia datang ke umat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan tegur dia, kapan aku berfirman padamu? Demikianlah Tuhan perlihatkan kepada saya. Kapan saya memberi kau penglihatan? Saya Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kapan kau melakukan itu kesuruh? Orang kamu hubungan dengan aku tidak ada. Aku tidak mengenal kamu. Hai kamu sekalian membuat kejahatan. Loh, apa salah Pak menyembuhkan orang sakit? Ya. Tapi di mana salahnya? Salahnya dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Dia lakukan itu hanya untuk dirinya. Maaf, ada orang jadi pendeta hanya untuk jabatan, bukan untuk Tuhan. Karena ambisi. Mungkin ada uang nanti di dalamnya. Karena dia suka, dihormati lah, kalau menjadi sebuah yang pelayanan dihormati, hanya untuk itu, untuk diri. Dia menggunakan Tuhan untuk dirinya, bukan untuk pembelian Tuhan. Terbukti apa untuk dirinya? Dia nggak punya hubungan dengan Tuhan, tapi dia memakai nama Tuhan. Contoh seperti ini. Dia bukan polisi, tapi dia memakai seragam polisi, dia stopin orang. Kan banyak polisi gadungan tentara gadungan seperti itu. Tangkap itu. Tapi kalau dia memang disuruh oleh komandannya, ayo tangkap itu orang, bisa, ya, menjalankan tugas. Ya, hanya melakukan, makanya pembuat kejahatan. Semua dia lakukan untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia gak ada hubungan dengan Tuhan, gak ada hubungan dia dengan polisi, tapi dia pakai polisi dan melakukan tugas polisi. Itu kan jahat, kejahatan, kan? Tangkap. Jadi sebelum melakukan itu, ini, hubungan dengan Tuhan yang paling langsung. Amin. Makanya di desa saya itu Tuhan marah. Udah mau aku lihat kamu, ibadah-ibadahmu, tahunan, harian, semua persembahanmu, aku udah muak. Kenapa? Kamu jahat. Yang Tuhan hendaki mendengar lebih baik dari korban bakar. Bahkan mengenal Tuhan lebih baik dari apapun itu. Dari situ kita boleh melakukan yang berkenan. Amin. Kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan, nggak berkenan. Haleluya. Nah kita memberi apa yang kita punya, dan apa yang kita terima dari Tuhan itu yang kita kasih. Seperti Petrus tadi bilang, apa yang aku punya aku berikan padamu. Dia bukan menyembuhkan dengan cara yang lain dari apa yang dia punya dari Tuhan. Karena ada orang menyembuhkan dengan cara yang lain. Iya kan? Tapi memakai nama Tuhan. Ya, jadi aku tidak enyah. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal muncul. Karena kehendak Tuhan itu paling dia kehendaki
Dia mulai dari menang, makanya cari dahulu kerajaan Allah dan benar. Jadi jangan sampai urus sekolah minggu gak ada hubungan dengan Tuhan. Capek kau nanti. Ada urus sekolah minggu, tak ijabnya dua, gini-gini aku. Jadi sama kepala, mundurkan diri lah Pak. Kemana kau mundurkan diri? Maju aja susah, apalagi mundur kan? Bukan itu masalahnya. Kau nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Tinggal dalam aku dalam kamu akan buah banget. Di luar aku kamu nggak bisa. Maka pertama setelah kau pastikan kau sudah lahir baru, yang kedua bergaul dengan Tuhan, terima firman terus menerus. Bergaul dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui persekutuan, melalui konsep, tak perlu tak apapun namanya. Bangun dulu dirimu. Kau menyembuhkan orang sakit, kau saja udah mau mati karena sakit. Dari mana jalannya itu? Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Dia selalu memulai dari diri kita untuk memakai kita. Dia ubah dulu Musa, baru dia Tuhan memakai Musa. Itu dulu. Maka kita minimal satu langkah di depan orang kita ajar. Jangan sama. Kayak cerita itu lah. Situasi anu sama loh. Ungak kude marmi itu katanya. Kalau beda di mana langgata marjamita, sama loh. Kami. Tidak boleh sama. Kita satu langkah minimal di atas mereka. Amin. Jadi kalau anak-anak sungguh-sungguh menyembah ya kita buka diri pada itu. Anak-anak menyembah ya kita agak menyembah. Dari mana jalan ini? Kan Tuhan bilang enak, kau kata. Kau membuat kejahatan. Jadi alasan Tuhan menolak orang ini, meskipun mengaku Tuhan sudah berbuat, dia nggak ada hubungan dengan Tuhan. Nggak ada hubungan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tapi kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, gak mungkin Tuhan gaul itu. Gak mungkin. Malah Tuhan suruh kita lakukan ini. Aku kasih, aku kasih. Aku memberkati engkau supaya melalui engkau bangsa-bangsa diberkati. Itu Tuhan mau. Haleluya. Jadi kita dulu baru Tuhan pakai kita. Bangun dulu diri, baru bangun anak. Siapkan anak-anak ini nanti jadi mentor lagi. Di sini saya harapkan begitu, orang tua harusnya mementor orang muda mementor remaja, pemuda remaja mementor anak sekolah minggu. Karena kalau tidak ada pimpinan, jatuh satu bangsa. Jadi dibutuhkan para mentor. Ada seseorang yang diikuti. Petrus Paulus bilang ikut aku seperti aku mengikuti Yesus. Yesus bilang, ikutlah aku, jadikan kamu penjala manusia. Penjala ikan gara-gara ikut Yesus berubah menjadi penjala manusia. Demikian juga kita. Jadikan mereka seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita bangun hidup mereka lahir baru dulu. Kita bangun mereka mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita bangun mereka terus-menerus dengan firman, sehingga mereka bertumbuh bersama kita, dan Tuhan akan melakukannya, dan melahirkan generasi yang perkasa, generasi yang hebat. Kalaupun guru sekolah begitu enggak mengingat kau, upahmu besar di surga. Amin. Dan semua dicatat nih. Gak ada yang sia-sia. Apa yang kita tabur, yang kita tua itu lebih dari yang kita tabur. 30 kali, 60 kali, 100 kali. Dan yang penting nama kita diterima. Kau hamba-Ku yang baik dan setia. Kasih Tuhan. Haleluya. Maka saya mau, meskipun dikasih uang tak dikasih uang, saya nggak peduli. Layani terus. Karena saya banyak keluar uang. Ya aneh kalau ada orang ngasih Tuhan, melayani Tuhan, kita nggak mau keluar uang. Itu butuh punya orang kasih uang baru dia bergerak. Kalau kau punya uang, pakai tabur dengan iman. Saya menabur nggak pakai mesin kok saya. Iya kan? Karena saya nggak ada berladang berbisnis kayak orang-orang itu kan. Saya nggak pernah ribut dengan uang. Ya, tapi Tuhan sudah janji dan saya percaya. Berkati.
saya bisa maksimal melayani. Haleluya. Di rumah rohani kita tidak mikir gaji. Kita seperti anak dalam rumah rohani. Anak-anak bisa bilang, aku udah nyapu rumah, aku udah nyuci berapa, mari gaji. Kalau nggak digaji nggak usah rumah. Anak dalam rumah dia dapat warisan, bukan gaji. Kayak kalau pembantu baru digaji, tapi dia nggak dapat apa-apa, gaji doang. Kalau dia nggak lakukan dipecat. Anak dalam rumah dapat warisan, dan Tuhan yang menjamin. Amin. Karena kita semua anak dalam rumah. Jelas? Haleluya. Jangan takut menjadi pelayan Tuhan. Amin. Tapi aku nggak bisa, Pak. Yang penting mau dulu. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang bisa. Haleluya. Tuhan bisa mengubah. Dari pengembala kambing domba berapa ekor itu nggak sampai 10, dan disembelihkan oleh keluarganya yang Tuhan jadi raja yang hebat, namanya Daud. Dan Tuhan melihat hati, bukan melihat kemampuan kita dia. Enggak. Kalau kemampuan kita itu ditambahkan dengan hati kita dulu, dan kita mau. Amin. Maka bangunlah dirimu dulu. Caranya ada 3. 1. Belum lahir baru dalam seri kelompok, nanti pastikan. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Kita bertumbuh, kita memiliki sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, itu yang kita bagi. Ketika kita berkata-kata menyampaikan Tuhan. Haleluya. Selamat membangun generasi baru. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya undang sebentar kita berdoa.